qiyaman. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sobahul khair. Sabahun nur as-sa'adah. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Madza darsukumul an? Al-lughatul arabiyyah. Sahlatul jiddan. Kam tarikh al-yawm? قبل أن نتعلم هيا بنا نقرأ الدعاء. تفضل رئيس الفصل. طيب يا إخواني، قبل أن نتعلم في هذا الصباح هيا بنا نقرأ دعاء جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من غائب اليوم؟ Saya Ustaz. أين هو؟ Huwa marib. Syafahullah. Anak-anak, ada yang masih ingat? Coba sebutkan jenis fi'il dalam bahasa Arab. Ana Ustaz. Tafadhal. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Ahsanta. Ada lagi yang mau melengkapi? Ana Ustaz. Tafadhal. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr Ustaz. Ya, bagus sekali. Jadi kalian sudah pelajari fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis fi'il yang lainnya. Bapak harap kalian perhatikan dengan seksama. Berikut 2 poin utama yang harus dikuasai peserta didik. Pada tahap membangun rasa ingin tahu, guru menumbuhkan motivasi dan keingintahuan peserta didik tentang kata perintah al-amr dan larangan al-nahyu dalam bahasa Arab dengan menampilkan gambar yang dilengkapi dengan teks berbahasa Arab. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ustadz menyediakan beberapa gambar yang dilengkapi teks berbahasa Arab. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar apa yang sudah kalian lihat tadi? Ana Ustaz. Tafadhal. Larangan-larangan yang menggunakan bahasa Arab Ustaz. Ahsanta. Ada lagi yang mau melengkapi? Ana Ustaz, Tafadhal. itu gambar perintah yang menggunakan bahasa Arab Ustaz. Seringkali kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Kapan biasanya kita gunakan perintah dan larangan? Ana Ustaz. Tafadhal. Ketika kita ingin menghendaki seorang itu untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Benar sekali. Jadi seringkali kita gunakan kalimat tersebut ketika ingin mengungkapkan kalimat kepada teman, orang tua, ataupun kepada guru. Berikut adalah fungsi sosial kata perintah dan fungsi sosial kata larangan. Pada tahapan ini, guru membimbing peserta didik dalam perumusan masalah dengan memberikan pertanyaan yang merujuk ke pembelajaran. Berdasarkan tayangan tadi, ada yang bisa menyebutkan kalimatnya? Ana Ustaz. Tafadhal. Ya ini irmil kumama fil mazbalah. Ahsanta. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin yang mau melengkapi? Ana Ustad, la taslamil asya'a biduni izni sahibiha. Tetapi Ustad, kenapa akhir kalimatnya sukun semua ya? Padahal kan fi'il mudhari tidak seperti itu. Iya betul sekali. Inilah yang akan kita cari tahu dan pelajari lebih lanjut mengenai fi'il amr dan fi'il nahi, bukan fi'il madhi atau mudhari. Pada tahapan ini, peserta didik mengumpulkan data dengan menandai kalimat yang menggunakan kata perintah dan larangan dalam teks yang diberikan oleh guru. Al-an, sauqassimukum ila iddati majmu'at. Sekarang saya akan bagikan kalian terhadap beberapa kelompok. Berhitung mulai dari 1 sampai 4 dengan bahasa Arab. Ibda minka, mulai dari kamu. Wahid, 2, 3, 4, 5,
Isnan. Isnan. Anak-anak, sekarang Ustadz akan membagikan kepada kalian teks. Yang mana pada teks tersebut terdapat kalimat-kalimat perintah dan larangan. Tugas kalian adalah menyalin kalimat tersebut ke lembar kerja yang sudah ada. Fahim tum? Jika kalian mendapatkan kesulitan dalam kosakata, kalian boleh membuka kamus yang sudah kalian miliki. Sekarang silahkan dikerjakan. Teman-teman, kalian sudah menemukan kalimat perintah dan larangan? Anu udah dapat nih, ada 6 kalimat yang menggunakan kalimat larangan dalam bahasa Arab. Yang ada lalanya gitu kan? Iya, itu kan lah bermakna tidak kan? Oh iya, benar juga ya. Ya udah tulis. Ya. Oh, salah. Kalimat yang menggunakan kata perintah yang mana ya? Kayaknya yang ini nih. Kan kalimat yang ini paling beda dari fi'il madhi dan fi'il mudhari yang pernah kita pelajari. Bagaimana menurut antum? Ada yang pendapat dengan anak? Anak muafik. Tidak tulis. Udah tulis langsung. Pada tahapan ini, peserta didik menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan sementara sebagai jawaban dari rumusan masalah. Ayuhat tolabah, hal wajadtum al-jumlah allati tastamil fi'al al-amri au fi'ilin nahi? Sekarang, Ustadz akan bagikan lagi lembar kerja. Analisis kalimat yang sudah kalian temukan tadi, lengkapi pada lembar kerja ini. Lalu, buatlah penyusunan pola jumlah fi'il amr dan fi'il nahi. Fahimtum? Fahimna, Ustaz. Ahsantum. Apa ya balasan dari Ustadz? Jadi gini loh, kita diminta untuk membuat tasrif fil amr dan fil nahi, lalu membuat kesimpulan cara mentasrifnya itu. Oh ya udah gini aja. Sekarang kita bagi tugas. Biar Ane, Rapli, dan Mustafa mencari dan mentasrif fil amr. Ente dan Zakaria mencari dan mentasrif fil nahi. Lalu kita buat kesimpulannya bareng-bareng. Musta'id. Udah ayo, langsung. Kok isim domir pada teks ini cuma ada 6 aja ya? Sepertinya cara mentasrifnya tidak sama dengan tasrif fil madhi dan mudhari. Ana muafik. Ana setuju dengan pendapat ente, Rob. Ya udah terus aja. Tuh. Pada tahap ini, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada peserta didik lain dan guru. Satu orang peserta didik sebagai perwakilan dari setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ayuhat tolabah, apakah kalian sudah melengkapi lembar kerja kalian? Taib. Sekarang, siapa yang bersedia untuk menyampaikan hasilnya? Kelompok kami, Ustaz. Tafaddal Harun. Kelompok kami menemukan ada 3 kalimat yang menggunakan fi'il amr dan 6 kalimat yang menggunakan fi'il nahi. Dan setelah itu, kami memilih untuk mentasrif jalasa dan fataha. Dan menurut analisis kelompok kami, fi'il amr dan nahi itu dapat kita bentuk melalui perubahan dari fi'il mudhari. Ahsan Harun. Ada lagi yang mau melengkapi? Tafaddal. Ya, kelompok kami sependapat dan kelompok 1.
bahwasanya cara untuk membuat fi'il amr, kita ambil fi'il mudhari yang akan kita jadikan acuan, yaitu fi'il mudhari dengan isim dhamir anta. Kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya. Lalu kita ganti huruf ta yang ada di depan huruf dengan hamzah wasol. Pada tahap ini, peserta didik membuat kesimpulan yang benar mengenai pola penyusunan kata perintah, al-amr, dan larangan, al-nahyu. Kesimpulan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan dari guru yang terkait dengan konten pembelajaran. Tayyib. Al-an, sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ana Ustaz. Tafadhol Sudirman. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai perbedaan fi'il amr dan fi'il nahi serta penyusunannya. Fi'il amr yang berarti perintah, fi'il nahi yang berarti larangan, dan kita dapat membuatnya dengan mengacu kepada fi'il mudhari. Ahsanta. Ada lagi yang mau melengkapi? Ana Ustaz. Tafadhol. Jadi untuk mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr, pertama kita ambil fi'il mudhari dengan isim dhamir anta, kedua kita sukunkan huruf akhirnya, dan ketiga kita tambahkan hamzah wasol di depannya. Taib, bagus sekali kesimpulan yang sudah kalian buat. Ingat, pola tersebut berlaku bukan hanya fi'il sulasi, melainkan pada fi'il rubai juga. Namun, sesuai dengan pola tertentu. Fahimtum? Ahsantum. Penerapan model pembelajaran penyingkapan telah selesai ketika peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, guru dapat memenuhi target kompetensi keterampilan dengan penugasan. Ayat tolabah. Sebagai latihan, Ustadz telah menuliskan beberapa kosakata pada papan tulis. Sekarang, kalian buatlah kalimat tersebut menjadi kalimat fi'il amr dan fi'il nahi secara berpasangan. Lalu, berdialoglah dengan kalimat tersebut secara bergantian. Fahimtum? Baiklah, Ustaz. Ayat tolabah. Sekarang praktekan. Rafli dan Mustafa tafadhala. Ya man. Ya Rafli, undur ila saburah. Ya Mustafa, la tangzur ila al-kharij al-fas. Ahsantuma. Kemudian lanjutkan antuma, kalian berdua. كفيت هذا اللقاء وسنلتقي إن شاء الله في الأسبوع الآتي. هيا بنا نختتم بقراءة حمدلله. اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tayangan aktivitas proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran penyingkapan. Pada model ini, guru mengondisikan pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya, pembelajaran dapat dilanjutkan dengan penugasan oleh guru sehingga peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya.